الشوق يبقى في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kami kru peserta rombongan roadshow pimpinan dayah perbatasan Darul Amin menuju dayah-dayah di Aceh sedang berada di salah satu pondok pesantren di Kota Subulus Salam, yaitu pesantren terpadu Raudhatul Jannah di Kecamatan Simpang 3 Kota Subulus Simpang Kiri di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulus Salam. Alhamdulillah pada siang hari ini kami telah ditemani oleh Abuya sendiri, Al Ustaz Haji Amrullah MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi begini Ustaz, berhubung dengan perjalanan kami mengelilingi dayah-dayah di Aceh ini, yang kebetulan dayah antum, pondok pesantren antum yang menjadi pertama ini Ustaz, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Ustaz tentang pondok pesantrennya Ustaz. Iya, terima kasih sudah mau singgah dan bersilaturahmi ya di pondok pesantren kita Raudhatul Jannah, tepatnya di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Nama desanya Desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur. Jadi pesantren kita ini berdiri sejak tahun 2027 yang lalu, 2027. sekitar lebih kurang 2 bulan sebelum pemekaran Kota Subulus Salam. Iya. Jadi pesantren ini sudah berdiri sejak sebelum pemerintahan Kota Subulus Salam ada, atau 2027. Dan pesantren ini berawal beroperasi dengan pengajian anak-anak mengaji, yaitu disebut dengan TPA. Tapi sembari dengan berjalannya waktu, kita akhirnya membuka setingkat SMP ya di tahun 2027 tersebut. Dan alhamdulillah kita masih tetap istiqomah, masih tetap menjalankan ya nilai-nilai kepesantrenan sampai saat ini. Lebih kurang usianya pesantren kita usianya 15 tahun ya. Iya, dari 2007 Ustaz ya. Dari 2007. 2007. Dari niat yang kuat mulai dari orang tua kami, kemudian mufakat para anak-anak beliau termasuk saya, adik-adik. Ya, bismillah kita akan dirikan sebuah pondok pesantren. Dan alhamdulillah ya sudah berdiri, berawal dari 1 hektar dan sekarang luasnya sudah lebih kurang 10 hektar Ustaz. Alhamdulillah. Oh begitu Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz bisa dibagikan sedikit Ustaz informasi tentang struktur kepengurusan pesantren ini dan sedikit tentang orientasi pesantrennya sendiri Ustaz. Baik. Pesantren ini berawal dipimpin oleh orang tua kami, almarhum Khudri bin Khatib Saheh. Jadi beliau dulu, kami anak-anaknya mempercayakan dan ya menginisiasi dan mufakat bahwa orang tua kita, kebetulan beliau ini backgroundnya dari pondok pesantren Salafiyah, tradisional dan beliau sebelumnya juga mengajar TPA sore di kampung di bawah pemerintahan desa. Namun dengan berjalannya usia beliau semakin lanjut, kita juga akhirnya mufakat, beliau yang memimpin kami anak-anaknya. Dan tahun 2012 beliau dengan sakit komplikasi, waktu itu beliau jatuh sakit, akhirnya meninggal dunia. Keluarga mufakat bahwa kepemimpinan diserahkan kepada saya sebagai anak tertua daripada beliau. Kemudian
kita punya struktur, ada sekarang ini ada pimpinan, ada wakil pimpinan 1, ada wakil pimpinan 2, ada wakil pimpinan 3. Wakil pimpinan 1 itu fokus mengurusin akademik atau pendidikan. Wakil pimpinan 2 fokus kepada kepengasuhan santri. Kemudian wakil pimpinan 3 adalah bidang keuangan dan administrasi dan kesejahteraan. Kemudian di bawah mereka ini ada stafnya masing-masing. Kalau wakil pimpinan 1 itu bidang pengajaran, wakil pimpinan 2 bidang pengasuhan, wakil pimpinan 3 mungkin bendahara, pelayanan dan lain sebagainya. Itu sekilas mungkin struktur. Kita punya visi saat pesantren ini, kita tentukan visinya yaitu bagaimana melahirkan alumni yang siap berkhidmat di tengah umat. Jadi memang kita tidak muluk-muluk, kita berharap mereka setelah tamat dari pesantren bisa bermanfaat, bisa digunakan, istilah saya alim sekampung minimal, itu standar minimal di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Itu aja sekedar struktur dan Orientasinya, dan visi kita ke depan. Masya Allah. Masya Allah sekali kita mendengar sedikit tentang kepengurusan pesantren saja, tentang visi dan misi ke depannya. Jadi ini kita melompat sedikit agak ke depan saja. Apa kira-kira kemajuan atau improvement yang tentunya dalam bidang pendidikan selama kepemimpinan antum di pondok pesantren ini yang antum canangkan? Mungkin dari contoh kebijakan ataupun segala macamnya. Sejak tahun 2012 saya itu mereformasi pertama sekali manajemen keuangan, Ustaz. Karena keuangan adalah segalanya, walaupun bukan segalanya dengan uang. Iya. Gaji guru, logistik, makan minum, kan ini cukup luar biasa dengan jumlah santri waktu itu 400-an atau 300 lebih waktu itu. Saya mencoba memisahkan keuangan, manajemennya tersendiri. Bahkan tidak boleh dipegang oleh keluarga, apalagi istri saya. Maka waktu itu kita angkat independen yang profesional yang kita harapkan, dan waktu itu kita percayakan beberapa alumni kita yang sudah menyelesaikan studinya di pesantren. Notabene memang para ustazah, para perempuan. Kemudian waktu itu karena mereka tidak punya basic akuntan yang baik, karena bukan juga sarjana ekonomi, maka mereka saya gandeng waktu itu BSM, Bank Syariah Mandiri, sinergi dengan Bank Syariah Mandiri. Jadi uang pondok itu disimpan di Bank Syariah Mandiri, waktu itu sekarang BSI ya. Kemudian sembari saya juga minta manajemen Bank Syariah Mandiri untuk memberikan pembekalan atau materi tentang prinsip-prinsip keuangan kepada pegawai kita yang notabene adalah para alumni. Alhamdulillah sejak itu kita perbaiki tentang manajemen keuangan. Alhamdulillah gaji guru bisa terpenuhi sesuai dengan tepat waktu. Kemudian kita juga bisa perluasan lahan dengan cash, tidak lagi menyicil ya. Kemudian kita juga bisa membuat program-program yang kita canangkan dan kita inginkan. Saya sendiri digaji ya, diberi honor, insentif ihsan lah istilah pesantren oleh pesantren, walaupun sebenarnya kita sebagai ya pencetus, pendiri dan juga owner atau pemilik dari pesantren ya. Tapi saya coba lakukan seprofesional itu. Alhamdulillah. Kemudian kebijakan itu alhamdulillah signifikan kita rasakan sampai saat ini dengan manajemen keuangan, reformasi keuangan secara total. Kemudian ya kita juga reformasi pendidikan. Ya, salah satunya dengan menempatkan wali kelas satu kali dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan itu wajib mendampingi santri di kelas. Jadi selama ini wali kelas perannya hanya mengisi rapot, tetapi kita berbeda. Wali kelas bukan hanya mengisi rapot, tapi mendampingi anaknya di kelas dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, sehingga permasalahan-permasalahan guru tidak
diisi oleh wali kelas Wali dengan kelas itu sendiri. kita bekali ya tentunya di pesantren. Kemudian juga kita lakukan evaluasi dan banyak manajemen baik di pengajaran maupun pengasuhan ini kita coba pelan-pelan kita benahi dan kita perbaiki, dan alhamdulillah hari ini masyarakat dan umat cukup banyak percaya ya kepada kita dengan keseriusan dan kesungguhan kita tersebut. Itu aja mungkin. Masya Allah. Berarti itu semenjak menjabat dari tahun berapa itu, Ustaz? Saya sejak meninggal almarhum ayah saya itu 2012. Mungkin 2012. kita anggap dari 2013 lah. Sampai saat ini santri sudah berkisar 635 santri. Iya. Dulu sempat santri kita itu memang waktu masa Covid ya sampai 800 bahkan hampir 900. Tapi ya begitulah dinamika di pondok pesantren. Tidak selamanya statis, tapi dinamis dia. Namanya pendidikan 24 jam boarding 24 school. jam boarding school. Butuh ekstra dan butuh kerja keras yang luar biasa. Tadi antum sempat menyinggung alumni, Ustaz ya. Iya. Kira-kira jumlah alumni yang sudah dilahirkan dari Pondok Pesantren Rodotul Jannah ini berkisar berapa itu, Ustaz, kira-kira? Kita akan mengeluarkan alumni yang ke-12 ini, 11 alumni yang sudah kita keluarkan itu hampir 200 alumni ya yang sekarang kita sudah keluarkan, dan notabene rata-rata dalam pantauan kita melanjutkan ke jenjang pendidikan ke strata 1, bahkan ada strata 2, bahkan ada yang sudah kembali ke pesantren untuk Mengabdikan diri, Ustaz ya. mengajar ya di pesantren. Ada beberapa ustadz dan ustazah, dan alhamdulillah. Dan juga beberapa alumni kita eksis di pondok pesantren, terutama di kota Suhu Salam, dan itu satu kebanggaan kita. Bahkan di pesantren-pesantren besar, bahkan juga ada yang lanjut ke Timur Tengah, ada yang paling banyak malah ke Turki, karena dulu kita pernah sempat kerjasama dengan Sulaimaniyah. Ya. Jadi cukup banyak santri kita di Sulaimaniyah waktu itu, dan mereka melanjutkan ke Turki, dan sekarang kembali sudah ke tanah air, tapi mereka mengabdi lebih banyak ke Sulaimaniyah yang ada di Indonesia saat ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, Ustaz ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan alumni itu sangat dipantau oleh pihak-pihak pesantren ini, Ustaz ya, tentunya. Jadi kita membahas tentang mengenai kunjungan pimpinan Dayah Perbatasan Darul Amin ke Pondok Pesantren Rodotul Jannah ini. Ada apakah hubungan yang ada sekarang ini merupakan inisiasi pengembangan ataupun peningkatan mutu atau pendidikan lain yang menjadi motif dari kunjungan ini? Kira-kira bisa Ustaz jabarkan kira-kira sedikit saja. Tentu kami sangat bahagia, gembira sekali dikunjungin ya, didatangin, bahkan walaupun mungkin transit atau singgah. Bagi kami ini adalah sebuah kunjungan mahabbah istilah kita di dunia dayah yang luar biasa dari Ustadz Dr. Handus Mukhlisin Deski MM. Saya dulu sering dengar nama beliau, tapi baru beberapa kali ini saya bisa ketemu langsung dengan beliau, dan banyak inspirasi saya dapatkan. Insyaallah. Tentu kunjungan ini sangat berharga ya, dan sangat bersejarah dan menyengaja. Ini luar biasa. Saya belum pernah mendapatkan kunjungan seistimewa ini, spesial ini, dan dengan rangkaian kegiatan yang luar biasa. Jadi kemarin alhamdulillah kita dengan Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Handus Mukhlisin ingin bekerja sama ya. Tentunya silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini, tapi ingin bekerja sama berkelanjutan. Dan kita kemarin sudah memberikan surat permohonan pengabdian, guru pengabdian dari Darul Amin, sehingga nilai-nilai plus yang ada di Darul Amin itu bisa juga ditelurkan dan ditularkan di pesantren Rodotul Jannah. Sehingga silaturahmi itu bukan hanya sekedar momentum, tapi ada ikatan batiniah antara kita, apalagi berbeda kabupaten kota. Jadi alhamdulillah tahun ini kita disahutin, dan insya Allah di
dikabulkan permintaan kita, bahkan kita minta sampai 4 pengabdian. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan baru, inovasi baru di pesantren Rodatul Insyaallah, insyaallah. Ya, harapan kita sih. Ya alhamdulillah, berarti hubungan silaturahim antara Darul Amin dengan Rodatul Jannah ini sudah dimulai. Kira-kira inisiasi hubungan ini dimulainya itu kapan Ustaz, kira-kira mengenal Darul Amin lebih dekat ini Ustaz? Iya, berawal memang Darul Amin sudah lama saya kenal, tapi hanya mungkin saya kenal melalui media, melalui informasi dari teman-teman, informasi dari media, ya. Tetapi kemarin saya alhamdulillah mendapatkan sebuah kehormatan, diundang langsung ke Darul Amin menyaksikan laporan pertanggungjawaban Opda ya, dan pelantikan organisasi pelajar Darul Amin yang memang menurut saya sangat fantastis, luar biasa. Memang miniatur Gontor. Untuk Aceh saya belum pernah melihat, ya mungkin di daerah lain ada ya, tapi saya baru ini menyaksikan langsung dari sisi organisasi pelajar ya. Begitu juga mungkin dari sisi tata kelola, sarfras yang ini memang pesantren Darul Amin setahu saya itu adalah pesantren perbatasan ya, yang yaitu pesantren pemerintah, tapi punya inovasi yang luar biasa, dikelola dengan cara modern dan saya lihat sosok Ustadz Mukhlisin ini yang sangat inspiratif, sangat energik dengan usianya yang cukup senja saat ini, tapi tidak mau kalah dengan usia kita yang masih relatif muda. Luar biasa. Tetap berjiwa muda. Namun yang paling penting adalah membangun silaturahim ya, ikatan batin. Ini yang terpenting antar pesantren, walaupun berbeda kabupaten kota. Ini memang yang saya harapkan, yang saya inginkan. Dan ya tentu ini bukan kunjungan pertama saya ke Darul Amin. Saya berharap ke depan saya bisa berkunjung kembali dalam event dan kegiatan yang berbeda. Ya, Masya Allah. Semoga kunjungan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Iya, itu kita harapkan. Dan semoga silaturahimnya terus berlanjut nanti dan dalam kita bisa apapun. Saling tolong menolong tentunya ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Ini yang betul sekali saya harapkan. Nilai-nilai plus dari Darul Amin bisa saya adopsi. Mungkin bisa juga kalau ada ada sesuatu yang positif dari Rodatul Jannah, kita adopsi di sana. Ya, Masya Allah. Ini yang kita harapkan, sehingga saling menguatkan, betul sekali. Dan kita bisa sharing terkait mungkin kelemahan-kelemahan kita. Betul sekali. Dan sehingga saling mengisi. Insya Allah. Bersama demi menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya saja. Masya Allah. Kita adalah dakwah terukur kan. Menurut saya pesantren itu adalah dakwah tarbiyah. Dakwah yang terukur, outputnya jelas, alumni jelas, mau kita arahkan dan mau kita cetak jadi apa gitu alumni kita. Ya, Masya Allah sekali. Jadi semoga cita-cita mulia dari setiap pimpinan pondok, terkhususnya pimpinan pondok Rodatul Jannah Abuya Haji Amrullah, dan juga cita-cita pimpinan Dayah Perbatasan Darul Amin Dr. Andes Haji Mukhlisin DSKMI tetap bersinergi dalam menciptakan generasi-generasi umat yang mulia ya. Masya Allah. Mungkin begitu saja podcast kami hari ini. Semoga kita doakan Rodatul Jannah dan juga pondok pesantren lainnya, terkhususnya Darul Amin, agar selalu berkembang dan mendapatkan hati masyarakat yang lebih luas lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas inspirasinya Ustaz. Saya merasa terhormat. Masya Allah. Bisa diwawancarai seperti ini. Ya. Sekian mungkin saja. Mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله